Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Prodi Psikologi kelas 1C. Nama saya Fikrobi Ahmad Wardani, NIM saya 2022 60 120. Perkenalkan, nama saya Nulis Melinda Rahman, NIM 2022 60 118. Perkenalkan, nama saya Aprilia Kartika Sari, NIM saya 2022 60 117. Nama saya Setia Suci, NIM 2022 60 119. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang pengolahan informasi. Pengolahan informasi. Teori-teori mengenai sistem pengolahan informasi yang ada memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam hal proses-proses kognitif. Namun pada dasarnya, teori-teori tersebut memiliki asumsi-asumsi yang sama. Salah satunya adalah pengolahan informasi terjadi dalam tahapan-tahapan yang memisahkan antara penerimaan sebuah stimulus dan pemberian sebuah respon. Teori mengenai sistem pengolahan informasi yang ada memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam hal proses-proses kognitif. Namun pada dasarnya teori-teori tersebut memiliki asumsi-asumsi yang sama. Asumsi lain mengenai pengolahan informasi menyatakan bahwa pengolahan informasi dapat dianalogikan dengan pengolahan komputer. Fungsi-fungsi dari sistem manusia serupa dengan sistem sebuah komputer. Asumsi-asumsi. Informasi yang tersedia yang berasal dari lingkungan diproses oleh serangkaian sistem pengolahan informasi seperti perhatian, persepsi, dan memori jangka pendek. Sistem pengolahan informasi ini mengubah bentuk informasi ke dalam bentuk yang lebih sistematis. Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang dilakukan oleh para ahli adalah untuk mengidentifikasi proses dan struktur yang mendasari penampilan kognitif. Sistem pengolahan informasi pada manusia sama dengan sistem pengolahan informasi pada komputer. Model memori dua penyimpanan. Model memori dua penyimpanan cenderung memiliki ciri-ciri bahwa ketika siswa memiliki daftar item untuk dipelajari, mereka cenderung mengingat item-item awal dengan baik dan item terakhir. Model dua penyimpanan berasumsi bahwa informasi diproses terlebih dahulu oleh register sensorik, kemudian lanjut pada WM, dan terakhir diproses oleh LTM. Dalam model 2 penyimpanan, sebuah pemberian stimulus diperhatikan dan dirasakan, maka stimulus tersebut akan ditransfer ke memori kerja jangka pendek. Teori perhatian. Yang pertama, teori filter atau bottlenecks. Broadbent 1958 mengusulkan model perhatian yang dikenal sebagai teori filter. Dalam pandangan ini, informasi yang masuk dari lingkungan disimpan secara singkat dalam sistem sensorik. Selanjutnya oleh Treisman 1960-1964 mengidentifikasikan masalah dengan teori filter. Treisman menemukan bahwa selama eksperimen mendengarkan dikotik, pendengar secara rutin mengalihkan perhatian mereka di antara telinga tergantung pada lokasi pesan yang mereka bayangi. Yang kedua, teori integrasi fitur. Treisman 1992 dan Gelat 1980 mengajukan teori integrasi fitur. Terkadang kami mendistribusikan perhatian ke banyak input yang masing-masing menerima pemrosesan tingkat rendah. Neisser 1967 mengusulkan bahwa proses pretentif terlibat dalam gerakan kepala dan mata, atau seperti memfokuskan kembali perhatian, dan gerakan yang diindukasi seperti berjalan dan mengemudi. Untuk mendukung poin ini, Logan 2002 mengandalkan bahwa perhatian dan kategorisasi terjadi bersamaan. Sebagai objek yang diperhatikan, itu dikategorikan berdasarkan informasi dalam memori. Perhatian dan pembelajaran. Perhatian itu sendiri adalah prasyarat yang diperlukan untuk belajar dengan sumber daya yang terbatas. Tetapi, peserta didik tidak memiliki jumlah yang tidak terbatas. Pembelajaran mengalokasikan perhatian pada aktivitas sebagai fungsi, motivasi, dan pengaturan diri. Perbedaan kemampuan untuk mengontrol perhatian berhubungan dengan usia siswa, hiperaktivitas,
kecerdasan, dan ketidakmampuan belajar. Grab 1986 mempertahankan perhatian dari waktu ke waktu, mengharuskan siswa bekerja dengan cara yang strategis dan memantau tingkat pemahaman mereka. Berprestasi normal dan anak-anak yang lebih tua mempertahankan perhatian lebih baik daripada yang berprestasi rendah dan pelajar yang lebih muda pada tugas-tugas yang membutuhkan pemrosesan strategis. Short, Feuerbach and Andrews 1990. Perhatian dan keterampilan membaca. Menurut Ramsel dan Grab 1983, Reynolds dan Anderson pada tahun 1982 menyatakan pembaca yang baik dan pembaca yang buruk menempatkan materi penting dan memperhatikannya untuk waktu yang lebih lama. Saat memperhatikan materi penting, pembaca yang baik mungkin lebih cenderung menghubungkan informasi dengan apa yang mereka ketahui, membuatnya bermakna, dan melatihnya, yang semuanya meningkatkan pemahaman. Sedangkan pembaca yang lebih buruk mungkin lebih jarang terlibat dalam pemrosesan otomatis. Cukup sekian penjelasan dari saya dan kelompok saya tentang pengolahan informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.